Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Arianto, NPM 1913053087. Nama saya Elsa Apriliasari, NPM 1913 053008, absen 10. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Najwa Dolok Saribu, NPM 1953053012, nomor absen 22. Kami dari kelompok 3 mata kuliah materi IPA di SD akan menjelaskan bumi dan alam semesta. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan alam semesta. Alam semesta atau yang dikenal dengan Mayapada merupakan satu jagat yang tak terkirakan besarnya, yang di dalamnya terdapat miliaran-miliaran bintang. Bintang-bintang inilah yang merupakan sumber cahaya yang menerangi jagat raya dan tampaknya berkelompok-kelompok yang dikenal dengan nama galaksi. Galaksi ini terdiri dari ribuan bintang dan salah satu bintang itu adalah matahari kita. Galaksi tempat matahari kita berinduk diberi nama Milky Way Bima Sakti. Matahari merupakan pusat sistem tata surya kita, dikelilingi oleh planet-planet, komet, meteor, debu, dan gas antar planet. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut dengan gerak revolusi, sedangkan gerak rotasi adalah planet-planet yang mengitari sumbunya sendiri. Terbentuknya alam semesta itu ada tiga teori. Yang pertama, teori keadaan tetap. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebutlah alam semesta terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Yang kedua, teori ledakan dahsyat atau Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta itu berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak, mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Massa itu kemudian bergerak mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Yang ketiga, teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Diduga siklus ini berlangsung dalam jangka waktu 30.000 juta tahun lalu. Pada masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Selanjutnya, terbentuknya galaksi. Terbentuknya galaksi ini diungkapkan oleh Flower pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa di alam semesta ada kabut gas hidrogen yang besar sekali, bergerak perlahan mengadakan rotasi sehingga terbentuklah bulat karena gaya beratnya ia berkontraksi. Akibat kontraksi ini, massa bagian luar banyak yang tertinggal sehingga terbentuklah bintang-bintang. Bintang-bintang ini kemudian berkontraksi melepaskan energi dan panas. Setelah sekian lama mempunyai bentuk dan yang tetap seperti matahari. Yang kedua, terbentuknya tata surya. Terbentuknya tata surya ini ada 4 teori. Yang pertama, teori nebulasi atau debu. Teori ini dikemukakan oleh Kahn dan Laplace pada tahun 1796. Ia menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Pada proses kondensasi tersebut, sebagian terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusatnya ini menjadi sebuah bintang atau matahari, sedangkan cincinnya itu ada bumi dan planet-planet lain. Yang kedua, teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Teori ini tertitik tolak dari pemikiran hipotesis nebular yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang besar, kondensasi. Perbedaannya adalah terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet ini tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan adanya bintang besar lain yang sedang lewat di dekat bintang yang merupakan bagian dari tata surya kita. Yang ketiga, teori tidal atau pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan
Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu, sebagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang lepas inilah kemudian terbentuk planet-planet yang kita kenal sekarang atau yang lainnya. Yang keempat, teori bintang kembar. Teori ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Oleh suatu sebab, salah satu bintang meledak dan akibat gaya gravitasi, ya, bintang yang satunya sekarang menjadi matahari. Perpecahan tersebut tetap berada di sekitar beredar mengelilingi matahari. Terima kasih. Halo, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan bahas materi selanjutnya, yaitu mengenai bagian-bagian tata surya. Tata surya berarti adanya suatu organisasi yang teratur pada matahari. Sudah kita ketahui bahwasannya matahari kita dikelilingi oleh 8 planet dan beberapa buah satelit. Yang pertama, kita akan bahas mengenai matahari. Matahari merupakan suatu bola gas yang berpijar dan terdiri dari 94% atom hidrogen dan 5,9% atom helium serta campuran unsur-unsur karbon dan atom lainnya. Matahari sendiri memiliki peranan penting bagi kehidupan di bumi karena matahari merupakan sumber cahaya dan sumber panas dan sumber energi panas. Mengontrol peredaran planet-planet yang berarti mengontrol terjadinya siang dan malam dan pergantian hari, minggu, bulan, dan tahun. Planet yang pertama kita akan bahas adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari dan merupakan planet yang paling terkecil dengan memiliki garis tengah yaitu 3000 mil. Merkurius mengadakan rotasi dalam waktu 58,6 hari. Planet yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari. Planet Venus memiliki garis tengah 7700 mil dan memiliki rotasi 247 hari serta memiliki atmosfer udara yang cukup tebal. Yang ketiga adalah planet Bumi. Planet Bumi merupakan planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Bumi tidak berbentuk bulat sempurna, melainkan pepat pada kutub-kutubnya dan menggelembung pada ekuatornya. Bumi berotasi mengitari porosnya dalam waktu 1 hari atau 24 jam. Rotasi bumi menyebabkan yang pertama, pergantian siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian benda langit. Yang ketiga, pengembungan di khatulistiwa dan pemepatan di kedua kutub bumi. Yang keempat adalah perbedaan waktu untuk tempat-tempat yang berbeda derajat bujurnya. Dan itu, bumi juga melakukan revolusi bumi dalam waktu 362,24 hari. Revolusi bumi mengitari matahari menyebabkan 1. Pergantian musim, 2. Perubahan lama siang dan malam, 3. Gerak semu tahunan matahari, dan yang keempat terlihatnya bintang yang berbeda-beda dari bulan ke bulan. Menurut komposisinya, jenis dan materialnya, bumi dapat dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak bumi sendiri terdiri dari zat padat yang disebut batuan. Menurut kejadiannya, batuan dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Batuan beku atau batuan magma, yang kedua batuan sedimen atau batuan endapan, dan yang ketiga adalah batuan metamorf atau yang kedua adalah lapisan mantel bumi, terletak di antara kerak dan inti bumi. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Lapisan ini bersifat melindungi bumi dari bagian dalam. Lapisan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Yang terakhir adalah 3 lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi dibagi menjadi 2, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar memiliki ketebalan sekitar 2000 km, terdiri dari cairan besi yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Sedangkan lapisan inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter 2700 km, terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500
500 derajat Celcius. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh. Yang kedua, litosfer. Litosfer merupakan lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat. Yang ketiga, hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Dan yang terakhir, keempat, yaitu biosfer, merupakan lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Sekian materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya benua dan samudra. Benua dan samudra terbentuk melewati berbagai proses yang sangat panjang. Dahulu, bentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang ini. Sesudah melewati berbagai proses yang panjang, maka terbentuklah benua seperti pada saat ini. Ada seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Albert Wegener yang mengutarakan teori mengenai pembentukan benua. Menurutnya, sebelum zaman karbon sekitar 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada pada sekarang ini terhimpun menjadi satu yang disebut dengan benua Pangea. Selanjutnya, proses terbentuknya samudra. Lapisan air tersebut bisa mengandung cekungan di daratan ataupun di lekukan yang besar di permukaan bumi. Lapisan air yang menutupi lekukan-lekukan permukaan bumi tersebut membentuk massa air yang luas yang dikenal dengan samudra. Dan massa air yang sempit disebut juga dengan laut. Selanjutnya, planet Mars. Planet Mars ini memiliki ciri-ciri, ia mempunyai jarak 218,54 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 25 jam dan waktu revolusinya adalah 687 hari. Planet Mars ini memiliki julukan yaitu planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Planet ini adalah planet terkecil kedua di dalam tata surya. Terdiri dari 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan gas-gas lainnya. Dan planet ini memiliki 2 satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Lalu selanjutnya planet Jupiter. Ciri-ciri planet Jupiter ialah ia mempunyai jarak dengan matahari sekitar 776,43 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 10 jam dan waktu revolusinya 11 tahun. Nah, karakteristik planet Jupiter ini adalah yang pertama, planet terbesar dalam tata surya. Yang kedua, warnanya itu berlapis-lapis kombinasi orange dan putih. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Ciri-ciri planet Saturnus adalah ia mempunyai jarak 1,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 11 jam dan waktu revolusinya 29 tahun. Planet Saturnus ini memiliki warna kuning pucat terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya, memiliki 62 satelit alami termasuk Titan dan Rhea, dan mempunyai cincin besar dari bongkahan es. Selanjutnya, planet Uranus. Ciri-ciri planet Uranus ini, ia mempunyai jarak dengan matahari sekitar 2,9 miliar kilometer. Waktu rotasinya adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Suhu rata-rata permukaan Uranus adalah minus 224,15 derajat Celcius. Diameter Uranus adalah 50,724 km. Karakteristik Uranus yang pertama berwarna biru muda, memiliki 27 satelit alami. Planet Uranus memiliki cincin secara vertikal. Yang berikutnya adalah planet Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus ini ialah ia mempunyai jarak 4,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 16 jam derajat Celcius. Karakteristik Neptunus, ia berwarna biru, mempunyai 14 satelit alami, dan merupakan planet dengan waktu revolusi terlama dalam tata surya. Selanjutnya, saya akan membahas benda-benda angkasa lain. Nah, di dalam tata surya tidak hanya planet dan matahari saja, tetapi banyak benda-benda angkasa lain. Yang pertama, itu ada benda
Asteroid merupakan benda angkasa kecil mirip dengan planet, jumlahnya ribuan, lintasannya antara planet Mars dan planet Jupiter. Asteroid pertama yang ditemukan diberi nama Ceres oleh penemunya Piazzi. Dan yang selanjutnya, komet atau bintang berekor. Ketika melintas di dekat bumi dengan cepat, benda angkasa ini menampakkan ekornya yang panjang. Pada saat jauh dari matahari, komet bergerak lambat, makin mendekat matahari. Selanjutnya, meteor atau bintang beralih. Meteor adalah benda-benda kecil dari jagat raya yang memasuki angkasa bumi. Pada malam hari, kadang-kadang terlihat seperti bintang beralih tepat di langit. Orang menyebutnya bintang jatuh atau bintang beralih. Jika meteor memasuki lapisan atmosfer bumi, maka ia akan bergesekan dengan udara, sehingga suhu meteor akan naik, kemudian memijar lalu menguap. Pada umumnya, benda tersebut sudah habis terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Pada angkasa yang memasuki atmosfer, bumi disebut meteoroid, sedangkan peristiwa pemijaran disebut meteor. Dan yang terakhir adalah satelit. Satelit merupakan piringan planet. Satelit beredar mengelilingi planet atau revolusi. Di samping berputar pada porosnya atau rotasi, ia bersama dengan planet satelit mengitari matahari. Satelit yang paling dikenal adalah bulan dan satelit bumi. Nah, cukup sekian materi dari penjelasan saya. Terima kasih.